Cuaca pagi ini sedikit berkabut dan hembusan angin terasa dingin yang turun dari ketinggian Burnitelong. Kumpulan kabut yang menyelimuti hijaunya pohon kopi memberikan suasana sejuk sembari menikmati secangkir kopi Arabica khas Gayo. Hari ini saya akan mencoba untuk menaklukkan puncak gunung Burnitelong. Semua persiapan dan bekal untuk menaklukkan puncak Burnitelong telah dipersiapkan. Burnitelong begitu biasanya disebut oleh penduduk sekitar. Gunung yang memiliki tinggi 2.624 meter di atas permukaan laut ini dijuluki Puncak Belerang atau Puncak Cempege. Alam Gayo selalu menawarkan pesona dan keindahan yang luar biasa. Hamparan pergunungan dan udaranya yang sejuk. Dan ini merupakan anugerah dari Sang Pencipta. Selamat datang di Burnitelong. Bersama komunitas pendaki gunung yang datang dari berbagai daerah di Aceh, kami melanjutkan pendakian menuju shelter 1, 2, dan 3.
Saat ini banyak bunga yang bermekaran di sepanjang jalur pendakian Gunung Purnitelong yang memberikan warna di antara lembabnya hutan Purnitelong. Udah sampai di shelter 1 dan Oya nggak sendiri di sini, kita ditemani dari komunitas Gatai Tapa dan mereka dari Loksmawe jauh-jauh ke Bener Meriah cuman buat mendaki Purnitelong. Dan perjalanan kita ini masih jauh ya, bener ya. Kita masih akan menempuh perjalanan sekitar 2 jam lagi untuk sampai ke shelter 3. Tidak berlama-lama di shelter 1. Kami melanjutkan pendakian menuju shelter 2 yang jaraknya cukup jauh dengan perkiraan waktu 2 jaman kurang lebih. Menuju ke shelter 2, rintangan berupa tanjakan ekstrim seringkali kami temui dan menuntut para pendaki seperti saya untuk tetap berhati-hati dan fokus, jangan sampai tergelincir. Mengingat jurang-jurang yang terjal dan dalam harus diwaspadai. Menuju shelter 2 ini, berbagai tumbuhan pakis tumbuh subur, dari yang jenis terkecil hingga yang berukuran besar. Dan ini merupakan tumbuhan yang mudah ditemukan kalau kita menelusuri hutan di kawasan tropis seperti di Indonesia. Berbagai jenis lumut pun tampak subur tumbuh di antara berbagai pepohonan yang menjulang tinggi dan juga yang sudah lapuk termakan usia. Jenis lumut tanduk dan lumut daun banyak tumbuh di ranting dan batang pohon, dan beberapa jenis lumut hati tumbuh di atas permukaan tanah yang lembab. Tumbuhan lumut mempunyai peran dalam ekosistem sebagai penyedia oksigen dan penyimpan air karena sifat selnya yang menyerupai spons dan juga sebagai penyerap polutan. Tumbuhan ini juga dikenal sebagai tumbuhan perintis, mampu hidup di lingkungan yang kurang disukai tumbuhan pada umumnya. Tumbuhan lumut yang tumbuh di lantai hutan hujan membantu menahan erosi, mengurangi bahaya banjir, dan bisa menyerap air pada musim kemarau. Kehadiran primata siamang menuju perjalanan ke shelter 2 seakan memberikan salam selamat datang di Purnitelong. Melakukan aktivitas pendakian gunung ini adalah pengalaman baru bagi saya.
Banyak cerita sepanjang perjalanan yang menambah wawasan saya akan flora dan fauna yang ada di ekosistem hutan Burnitelong ini. Berkenalan dengan teman-teman baru dari berbagai daerah dengan berbagai komunitas pecinta alam memang begitu menyenangkan. Mereka begitu bersahabat dan mengutamakan solidaritas sebagai sesama pecinta alam. Nah, perjalanan berikutnya yang akan kami tempuh adalah shelter 3 yang tidak jauh lagi. Di sana adalah pemberhentian terakhir sebelum menaiki puncak belerang atau puncak Cempege, sembari membangun tenda dan beristirahat yang cukup. Matahari mulai meredupkan sinarnya. Kabut yang mulai menyelimuti pepohonan membawa hawa dingin. Mendekati shelter 3 memaksa para pendaki untuk mengerahkan sisa tenaga yang ada untuk menaklukkan tanjakan dengan kemiringan yang ekstrem. Langkah kaki yang terasa semakin berat, nafas yang terengah, otot-otot yang terasa ngilu. Semua menjadi satu dalam menguras fisik demi menaklukkan puncak Cempege. Pemirsa, akhirnya Oya sudah sampai di shelter 3 dan ini merupakan base campnya para pendaki sebelum mereka melanjutkan kembali perjalanan ke puncak Burnitelong atau yang biasa juga disebut dengan puncak belerang. Nah, sekarang Oya akan melihat aktivitas para pendaki lainnya, mulai dari menyiapkan tenda, menyiapkan persiapan untuk melanjutkan perjalanan nanti di dini hari. Yuk. Mencapai titik bumi perkemahan ini di shelter 3 udara terasa sangat dingin. Sepertinya api unggun dapat menjadi sahabat yang bisa menghangatkan. Berada di tempat ketinggian dengan udara yang dingin, menghangatkan badan di api unggun adalah salah satu cara untuk menghindari hipotermia yang sewaktu-waktu bisa saja menyerang para pendaki di suhu yang rendah. Hari mulai gelap. Tenda-tenda harus segera didirikan, mengingat cuaca ekstrim yang sering berubah-ubah dengan hembusan angin dan hawa dingin serta kabut yang menyelimuti. Mendaki menuju puncak Burnitelong memberikan kesan tersendiri bagi saya. Berada di ketinggian 2.624 meter di atas permukaan laut, sungguh menguji nyali. Berhadapan dengan udara yang dingin dan beradaptasi dengan ketinggian bukan sesuatu yang mudah.
Untuk Burni Telong sendiri pertama kali dibuka pendakian untuk umum sekitar tahun 2010-an. Untuk wisatawan yang datang mungkin mayoritas kebanyakan dari daerah Banda Aceh dan Luk Sumawi. Yang pertama sekali diburu-buru oleh pendaki adalah sunrise, matahari terbit, dan juga senja di sore hari. Ada lagi yang mencari hanya sekedar untuk menikmati dinginnya hawa di Burni Telong. Untuk komunitas pendaki ada beragam, seperti kemarin ada dari Palapa Adventure Luk Sumawi. Untuk jalur pendakian mungkin sudah memudahkan pendaki dengan adanya petunjuk arah, serta juga ada bantuan tali juga di jalur untuk memudahkan pendakian. Untuk ketinggian Burni Telong sendiri sekitar 2.624 meter dari permukaan laut. Untuk jalur yang harus diwaspadai pendaki mungkin bahayanya seperti bebatuan lepas, batu cadas, dan mungkin lebih ekstrim jalur pendakiannya. Himbauan untuk para pendaki mungkin harap jaga alam kita, karena alam bukan warisan untuk anak cucu. Jangan tinggalkan apapun kecuali jejak, jangan ambil apapun kecuali foto, jangan bunuh apapun kecuali waktu. Malam mulai menjelang, saatnya bagi saya beristirahat untuk memulihkan tenaga sebelum pendakian ke puncak Burni Telong dini hari nanti. Dan bagi para pendaki yang lain, mereka memilih untuk menghangatkan tubuh di perapian di tengah udara yang semakin dingin. Pemirsa, sekarang sudah menunjukkan waktu pukul 4 pagi. Hari masih gelap, tapi kita sudah bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Burni Telong. Let's go. Pemirsa, ini benar-benar luar biasa. Kondisi jalan yang bebatuan dan tanah yang berpasir ini sangat menyulitkan langkah kita untuk melangkah di medan yang penuh dengan terjal seperti ini. Masih semangat, Bang. Ayo, ayo, lanjut lagi. Oke. Bagus ya, Bang ya. Tinggal berapa langkah lagi sebelum kita sampai ke puncak Burni Telong, Bukit Cempaka. Dan di sini view yang ditawarkan ya Bang Iwan ya, luar biasa, bagus banget.
Kita bisa melihat awan, kemudian juga hamparan lereng gunungnya, beraneka ragam flora, tumbuh subur di Burnitalang ini. Ayo, semangat! Menempuh perjalanan yang luar